Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, tentang semua perasaannya kepadamu saat ini, detik ini. Tentang semua perasaannya kepadamu detik ini, saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Silahkan ambil yang baik dan buang yang negatif dari video ini, dan cekin semua video ini di channel ini karena semua tidak mengenal batasan waktu. Kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa pada saat ini ya. Detik ini kamu berdealing dengan siapa? Nah, saat ini kalau Sora lihat situasi hubungannya tuh, kamu lagi diem, dia lagi diem ya. Jadi seperti sama-sama sedang termangu dan merenungkan soal bagaimana mungkin hubungan ini atau bagaimana perasaan kalian. Di sini ada yang sama-sama saling berpikir dan merenungkan tentang perasaan, karena di sini sedang berada dalam satu titik kebingungan ya. Mungkin saja ada jenuh, mungkin saja ada hal yang sedang dipertimbangkan teman-teman di sini ya. Jadi ini dalam situasi pause kalau di dalam suatu permainan game gitu ya. Kenapa sih gitu loh ya? Karena di sini kalau Sora lihat memang mungkin ya ada konflik-konflik di mana adanya perbedaan keinginan. Mungkin kamu mau A, dia mau yang B, dia mau D, kamu maunya Z, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada hal-hal yang kalian belum sepakat, masih ada hal-hal yang kalian saling bergesekan gitu ya. Dan di sini juga ada hal-hal yang juga kalau Sora lihat kalian itu masih ada perselisihan. Nah itu yang mungkin ngebuat kayak yaudah deh yuk kita sama-sama mikir gitu ya, apakah memang perasaan ini, cinta ini masih bisa dilanjutkan atau tidak, atau mungkin ada break karena jenuh, ada capek gitu ya. Nah di sini juga ada situasi yang sama-sama merasa tidak bisa bergerak banyak ya. Mungkin keadaan atau situasi dari kalian berdua di kedua belah pihak ini ada situasi-situasi yang mungkin saja sedang tidak begitu baik ya. Mungkin dia sedang bermasalah secara personal, secara keuangan, secara kehidupan dan sebagainya. Dan di sini banyak hal-hal yang seperti denial, mencoba untuk tidak melihat kenyataan yang ada ya, seperti menghindari masalah. Dan sebenarnya ketika diem itu tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari silent treatment ya. Cuekin aja deh, abis bingung mau gimana, abis bingung harus kayak apa gitu ya. Itulah situasi yang ada sekarang. Jadi situasi yang diem, saling sama-sama diem. Ada juga yang punya konflik-konflik batin di dalam perasaan. Kita lihat kamu berdealing dengan siapa. Kamu berdealing dengan seseorang yang romantis, charming ya, menarik energi lawan jenis ya. Itu tidaklah sesuatu yang sulit untuk dia, Kak, tapi aku penyuka sesama jenis ya. Pokoknya itulah ya, sesuai dengan orientasinya. Oke, ini tidak memandang gender, tidak memandang percintaan sesama jenis kayak beda jenis kayak mau tua kayak mau muda kayak, cuman belum bisa Sora bacain percintaan beda alam ya. Aku dengan pocongku gitu ya, aku belum mengcover energi yang seperti itu. Oke, di sini ada energi seseorang yang romantisme ya, sedang berada mungkin dalam satu pilihan cinta akan dilabuhkan kemana, sedang memilih, sedang meminta pencerahan, sedang berusaha untuk melihat gitu ya. Karena di sini ada keinginan batin yang sedang dicoba dilihat gitu ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang punya banyak keinginan batin. Orangnya itu bisa saja seseorang yang perfeksionis. Kalau untuk postur dia berpostur agak besar kayak gitu ya. Orang yang kayak biasanya menerima cinta. Jadi orang ini bisa saja tipe yang lebih senang menerima gitu ya daripada memberi gitu ya. Orang ini juga adalah seseorang yang sedang dalam perencanaan untuk kehidupan ke depan tuh mau seperti apa ya. Ada hal yang mungkin sedang ingin dia capai, ada hal yang lagi ingin dia gapai, entah itu mimpi, entah itu harapan, entah itu apa yang ingin dia kejar teman-teman di sini ya. Orang ini bisa saja seseorang yang sedang merintis gitu ya, entah bisnis, entah apa yang sedang dia bangun, mungkin kehidupan dia sendiri juga ya. Kenapa?
Karena di sini kalau Sora lihat keinginan dia banyak, apa yang mau dia kejar banyak, tapi mungkin banget di sini ada situasi yang dia masih harus adaptasi karena ada situasi mungkin saja keuangan yang belum stabil, ada situasi yang pasang surut, ada yang kayak gimana ya? Mau maju itu kayak dalam situasi yang sering banget dia udah membaik nanti memburuk lagi kayak gitu ya. Jadi banyak pasang surutnya ya. Dan kamu berdiri dengan seseorang yang masih banyak melihat hatinya dia itu ingin kemana gitu ya. Dia itu mau bagaimana nantinya. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang kadang-kadang bisa inosen dan naif ya. Kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini. Di sini ada energi perenungan ya. Di satu sisi dia menyadari ada sesuatu tentang keberhargaan. Mungkin sudah ada waktu yang berlalu, sudah ada investasi di sana, tenaga, waktu, pengorbanan dan segalanya, gitu ya. Jadi dia sedang mencoba untuk berpikir dan merenung. Apa sih yang harusnya aku lakukan untuk hal ini? Apakah aku akan let go ini begitu saja, gitu ya? Karena di satu sisi nih banyak kenangan yang indah, banyak kenangan yang positif, banyak kebahagiaan, banyak keceriaan sebenarnya di antara hubungan kalian gitu ya. Walaupun di sana pastinya ada banyak juga kendala-kendala ya teman-teman. Oke. Di sini tapi kalau Sora lihat dia juga merasa nyaman sebenarnya sama kamu. Ada kendala apa sih sebenarnya di sini? Di sini ada masalah tentang pergerakan, keberhasilan, kesuksesan gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini masih ada mimpi yang belum tercapai, masih ada hal yang masih pingin dia gapai. Mungkin di sini dia juga menjadi tulang punggung keluarga. Jadi keberhasilan dan kesuksesan dia menjadi sesuatu yang sangat penting karena efeknya bukan cuma buat dia tapi juga buat keluarganya, ya. Di sini juga ada ilusi, keraguan-raguan, ketidakyakinan, banyak hal-hal yang belum terbukakan ya. Bisa saja dia ngerasa nggak yakin atau merasa belum yakin, masih ada ilusi-ilusi. Dan ini tentang masalah pergerakan ya. Mungkin ada hal-hal yang diekspektasikan untuk dia lakukan atau kamu lakukan belum sama-sama bisa direalisasiin. Jadi kayak banyak hal-hal yang tertunda. Ini yang bisa bikin risau, ini yang bisa bikin galau karena belum bisa adanya pergerakan. Oke. Energi yang saat ini, detik ini dia rasakan ke kamu. Ada energi-energi apa yang dia rasain ke kamu? Ya, kita fokus ke energi yang dia rasain. Dia sebenarnya pingin ada awal yang baru ya soal hubungan ini, tapi masih bingung gitu ya, awal barunya tuh harus mulai dari mana. Kalau situasinya itu sudah seperti ini, harus kayak apa mulai yang baru. Karena di sini memang ada konflik-konflik kan yang belum kelar, masih banyak kegelisahan, banyak hal yang seperti belum bisa direalisasikan karena tertunda situasi dan keadaan. Energi itu meskipun dia terkesan pasif ya, tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya dia masih punya energi tertarik sama kamu. Jadi kalau kamu yang berpikir kalau dia udah lupain kamu, udah nggak mau tahu soal kamu, udah nggak, kalau Sora itu enggak, masih ada energi dia tertarik sama kamu ya. Hanya dia merasa masih belum cukup dewasa secara mungkin pikiran, mindset, secara situasi keuangan. Intinya dia belum merasa cukup benar-benar dewasa kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan dia menyadari kayak kita aja belum selesai dengan diri kita masing-masing. Jadi mungkin kamu belum men-taking care diri kamu dengan benar-benar, dia juga belum gitu ya. Jadi dia merasa ini adalah masalah belum sepenuhnya siap ya, karena memang masih ada fokus yang masih sendiri-sendiri pingin difokusin. Tapi ya, dia juga merasakan energi dari ikatan jiwa di antara kalian. Di sini memang ada belum kedewasaan atau belum kesiapan, belum ada pergerakan yang nyata bisa dilakukan. Tapi dia merasakan ada energi kalian tuh cocok. Ya, kamu tuh sebenarnya sudah jadi soulmate aku, belahan jiwa aku. Banyak juga yang merasakan melalui mimpi, melalui pertanda, ya. Karena ini adalah energi di mana semakin kesini dia semakin menyadari perasaan dia ke kamu seperti apa ya. Sebelumnya mungkin dia tidak banyak menyadari perasaan dia seperti apa gitu ya, tapi kesininya dia semakin bisa merasakan kalian terkoneksi. Oke. Dan dia bisa merasakan energi kamu tuh the one, kamu tuh satu-satunya, kamu yang terutama buat saya. Itu yang dia rasain sebenarnya ya. Hanya memang dengan kondisi yang seperti sekarang gitu ya, dia merasa ada energi yang dia perlu untuk fokus dulu, di mana
Dia merasa kamu adalah pasangan terbaik buat dia, kamu yang paling bisa sempurna dalam tanda kutip ya, manusia tuh nggak ada yang sempurna, tapi menurut dia kamu tuh pasangan yang paling pas buat dia, ya. Kenapa? Gitu ya. Di sini banyak sekali kejadian-kejadian atau banyak sekali momentum-momentum di mana dia semakin yakin kalau kamu tuh memang yang paling tepat buat dia. Misalnya ya, pada saat dia yang paling terpuruk ya, kamu yang ada buat dia. Saat dia lagi sakit secara fisik ataupun mental lagi down, kamu yang juga selalu ada buat dia gitu ya. Tapi memang ada hal-hal yang juga mungkin membuat kamu kecewa karena ada kesalahan yang kayak dia lakukan sengaja maupun tidak yang melukai kamu gitu ya. Mungkin perkataan dia, mungkin perilakunya dia, sehingga sekarang energi yang tadi Sora udah bilang, meskipun ada rasa sayang, ada rasa cinta, ini banyak energi pingin berkontemplasi, berpikir dan merenung ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini memang ada mungkin pola-pola masalah yang berulang, yang sama lagi itu lagi ya. Mungkin dia belum tegas dengan keinginannya dia, kayak belum jelas mau pasti pilih kamu. Di sini juga mungkin ada energi capek karena ributin hal yang itu lagi ya. Karena di sini banyak energi yang terburu-buru. Kalau Sora lihat, ini adalah energi dari seseorang yang belum siap kalau diburu-buruin gitu ya, teman-teman. Sorry, aku sambil minum ya. Dia itu kayak belum siap kalau diburu-buruin, karena memang kalau Sora bilang kan belum matang ya. Dalam banyak hal itu belum matang gitu ya. Tuh. Orang ini tuh kayak di satu sisi pingin kamu, tapi di satu sisi juga dia masih pingin bebas, dalam artian dia belum siap sepenuhnya, teman-temannya. Dan dia itu kayak saat ini yang dia rasain, aku tuh bisa ngerasain kalau aku cinta kamu, aku sayang kamu gitu ya, tapi itu kan nggak cukup gitu ya. Kalau finansial aku belum baik, kedewasaan aku belum matang, itu juga nggak cukup kan. Cinta aja itu nggak cukup gitu ya. Apalagi di sini banyak juga yang masih dia sembunyikan. Dia mengakui kalau dia banyak menyembunyikan hal, mungkin belum terbuka sama kamu, mungkin belum mau transparan sepenuhnya sama kamu. Kenapa? Ada energi takut ya. Mungkin ada takutnya penolakan, takut nggak diterima. Dan sekarang ada energi healing, artinya sangat mungkin banget ya. Dia sedang membuat kamu tuh healing atau sembuh baik secara pikiran maupun secara hati, karena mungkin apa yang sudah dia lakukan. Di sini ada energi kebahagiaan. Jadi buat kamu yang nanya, sebenarnya dia bahagia nggak ya sama kamu? Jelas. Di sini ada energi kamu banyak membawa dia kebahagiaan, banyak sayangin dia, banyak cintain dia, momentum kalian sama-sama gitu loh ya. Dan dia tahu tanpa kamu jelas ada energi kekosongan yang dia rasakan. Jadi di sini kamu tuh mengisi bagian dari jiwanya dia. Ya. Selain dari itu, di sini juga ada energi. Dia pengen bilang kan, sebenarnya kamu tahu dari awal kondisi aku itu nggak mudah. Ini memang bukan perjalanan cinta yang akan gampang gitu ya. Dan ini adalah energi di mana dia yakini dan dia mulai merasakan bahwa ini adalah energi memang hubungan yang ada alam semesta yang berkontribusi di sana. Ada hubungan secara spiritual. Jadi ada jalan takdir juga di sana, teman-teman. Ya. Dia itu tambah takut dan tambah merasa tertekan dengan banyaknya situasi omongan dari orang-orang sekitar yang berdampak sama dia. Ya, sehingga itu kenapa energi dia tuh sama kamu tuh nanti dingin, nanti panas, nanti deket, nanti jauh. Karena kalau Sora lihat, orang ini memang ya belum sepenuhnya siap, masih banyak tekanan juga gitu ya. Dan dia merasa segala sesuatu itu butuh yang namanya waktu dari divine timing, waktu dari alam semesta yang terbaik ya. Dan dia ngerasa sekarang itu mungkin saja belum waktunya, belum siapnya. Apalagi di sini dia masih ada mungkin banget ya, satu untuk yang single parent, dia ada tanggungan anak ya. Terus mungkin dua, ada yang masih harus menjalankan fungsinya sebagai seorang anak, atau masih ada yang kekanak-kanakan. Sehingga dia sadar hubungan ini nanti pada akhirnya akan membawa kepada energi banyak sekali pengorbanan ya. Artinya bisa salah satunya juga kenapa sebenarnya dia itu ngerasa kamu adalah seseorang yang banyak membantu dia, menolong dia, karena kamu adalah energi yang paling banyak sebenarnya berkorban untuk dia ya. Energi pengorbanan kamu tuh sangat besar loh untuk orang ini, dan itu bisa sangat-sangat dia rasakan. Yang mau dia sampaikan, yang pertama,
Dia sebenarnya sedang gugup, sedang nervous, sedang bingung gitu ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang sebenarnya? Karena dia bisa saja belum siap. Ya. Ketika ada perdebatan, mungkin ada perkataan atau perilaku kamu yang tanpa sadar menyakiti dia, gitu ya. Tapi sebenarnya bukan menyakiti sih. Kalau soal lihat di sini, lebih kepada banyak untuk berfokus untuk menyatakan kebenaran, yang kadang-kadang itu bisa jadi terasa sakit. Oke, kita lanjutkan. Mungkin sebelumnya ya, dia ada berbohong ke kamu, ada manipulasi sama kamu, gitu loh ya. Dan itu ya salah satu tanda bahwa dia menyadari dia belum dewasa secara pikiran, secara mental gitu ya. Dan di batin terdalam dia sebenarnya menginginkan kamu, ya. Hanya yang tadi Sora udah bilang gitu ya, banyak hal-hal yang memang harus diselesaikan dulu dari dalam dirinya sendiri juga ya, tuh. Karena dia memang pada saat ini masih sangat-sangat berfokus sama finansial dulu, sama karir dulu, sampai lebih stabil, sampai bisa lebih siap. Karena kondisi finansial seseorang itu akan sangat mempengaruhi gitu ya, bagaimana cara dia berpikir gitu ya. Ketika seseorang itu lagi sulit atau lagi nggak bagus finansialnya, biasanya secara emosional juga kurang bagus ya, karena ada stres, tekanan ya. Dan dia menyadari tidak ada yang bisa dibanding-bandingkan sama kamu. Kenapa? Karena kamu adalah yang paling spesial buat dia. No one compares. Nggak ada yang bisa dibandingin. Kamu paling setia, paling spesial. Koneksi sama kamu sangat kuat, dan dia merasakan ada intimasi secara emosional. Artinya dia merasa sangat dekat sama kamu ya. Di sini juga ada kartu yang menyatakan not the right time. Jadi sebenarnya orang ini bukan gak pingin sama-sama sama kamu seterusnya, hanya dia menyadari sekarang bukan waktu yang tepat gitu loh ya. Dan di sudut yang lain dia tetap masih akan cemburu kalau kamu ada yang lain ya. Cuman sekarang memang bukan waktu yang tepat untuk membuat pergerakan dan sebagainya. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Teman-teman, di sini sangat mungkin ada sesuatu tentang kedepannya ya. Tapi di sini juga tentang ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, ada hal-hal yang masih harus didiskusikan, ada perencanaan. Di sini jelas ya, kedepannya itu masih mungkin ada persatuan gitu ya. Walaupun memang untuk maju ke tahap yang lebih serius, orang ini belum siap saat ini gitu ya. Karena memang fokusnya dia memang sedang soal pekerjaan gitu ya. Jadi kalau kamu tanya berapa lama Kak Sora harus seperti ini ya, itu silakan dibicarakan lagi gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora di sini kamu ya memang mau nggak mau, suka nggak suka, harus berkompromi dulu dengan keadaan sekarang kalau kamu masih mau tetap sama dia gitu ya. Karena di sini juga ada pembelajaran soal masalah ego. Dia harus mengontrol ego dia, kamu harus mengontrol ego kamu. Jadi saling sama-sama belajar untuk mengontrol ego. Tapi sangat mungkin nggak kalian akan sama-sama lagi, sangat mungkin ya. Tapi di sini memang ada energi pembelajaran yang memang harus diproses orang ini dulu gitu ya. Kurang yang Sora lihat gitu ya. Cuman saran dari kartunya Sora adalah jangan menunggu. Artinya kamu tetap harus terbuka diri kamu untuk sesuatu yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora bilang ya mau nggak mau, suka nggak suka, pada saat ini memang mungkin tidak bisa sama-sama, harus berjalan dulu sendiri gitu loh ya. Kenapa? Karena orang ini sekalinya punya relationship itu ujungnya dia maunya untuk yang serius, untuk yang berkeluarga gitu ya. Pelan-pelan biarkan dia belajar sendiri dan merasakan sendiri rasa kalau dia tuh kehilangan kalau nggak ada kamu gitu ya. Cuman kalau yang Sora lihat di sini, memang orang ini belum selesai dengan dirinya kan. Dia harus menemukan dulu dirinya, finding myself, sampai dia sudah kelar dengan dirinya, sudah kelar dengan keadaannya, baru bisa fokus sama relationship. Kamu sudah melakukan bagian kamu yang terbaik. Cuma memang ini kadang-kadang jalan cerita itu kan nggak selalu seperti apa yang kita inginkan pada akhirnya gitu loh ya. Yang harus jadi fokus kamu pada saat ini apa? Jangan sampai kalau dipaksakan nanti jadi love hate relationship ya. Fokusnya adalah perkembangkan diri kamu sendiri. Ada hal-hal yang harus kamu selesaikan, isu kamu sendiri, ada shadow work ya. Mungkin trauma-trauma kamu, kecewa kamu, diri kamu sendiri ada yang harus masih dikembangin gitu ya, kalau yang Sora lihat. Oke? Jadi bukannya lari sih, tapi lebih kepada menyadari bahwa ketika segala sesuatu harus berproses ya harus ada kesabaran juga di sana gitu loh ya. Orang ini pun kalau Sora lihat juga nggak mau sampai nanti ke depannya belum berubah dan akhirnya malah terkesannya membawa
energi kayak cuman menjadikan kamu pelarian gitu ya. Di sini ada perjuangan perasaan. Sebenarnya ikuti intuisi kamu, tapi balik lagi, jangan memaksakan kalau belum bisa. Karena orang ini memang harus fokus dulu sama dirinya. Tuh, ada break di sini ya. Memang harus istirahat, harus break. Kamu harus sendiri, dia sendiri, untuk bisa lebih tenangin juga perasaan ya. Jadi biar nggak capek juga secara pikiran. Jadi jangan sampai energinya awalnya sayang, lama-lama jadi kesel, lama-lama jadi benci, lama-lama jadi kecewa dan energi negatif lainnya karena dipaksakan. Ya, kalau yang Sora lihat sih saat ini seperti itu, karena fokusnya dia sama fokusnya kamu beda. Dia pun sudah mengakui kalau dia salah sebenarnya gitu ya, walaupun mungkin tidak dia katakan to the point sama kamu, minta maaf atau gimana gitu ya. Intinya gitu. Kita lihat ya zodiak yang terungkap di sini. Cek ya, bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Sagittarius, cek Sun Moon Rising. Gemini, Aquarius, Virgo, Libra, Cancer, dan Leo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat alfabet yang terungkap. Bisa jadi plat nomor kendaraan dan sebagainya. Teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Bisa juga pesen paket pembacaan video YouTube seperti apa yang kamu lagi tonton ini juga bisa ya. Eksklusif video atau mau pembacaan online meet up juga bisa sih sebenarnya kalau mau, ya monggo-monggo aja. Atau mau baca bazi, pace, jalan hidup juga bisa. @sora_tarot di Instagramnya Sora. Dan kamu juga bisa beli alat-alat pembacaan, kartu dan sebagainya ya. Semua sama satu pintu ya. CPOCRH-LIWOHR XMV yang masih menjadi rahasia, F dan T. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata Sora minta maaf, silahkan main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.